Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fakhrosi, kelas A1, jurusan Teknik Industri, angkatan 2023. Saya di sini akan menerangkan makalah yang telah saya susun. Langsung saja masuk ke penjelasan pertama. Yang pertama itu ada topik Smart Factory. Apa sih itu Smart Factory? Smart Factory adalah konsep pabrik modern yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengotomisasi dan mengintegrasikan seluruh proses produksi. Teknologi seperti Internet of Things, Artificial Intelligence atau AI, Big Data, Cloud Computing, dan robotika digunakan agar mesin, sistem, dan manusia dapat saling berkomunikasi secara real time. Dengan konsep ini, proses produksi menjadi lebih efisien, fleksibel, dan berkualitas. Fungsi Smart Factory. Smart Factory memberi beberapa fungsi, yaitu mengotomisasi proses produksi, memantau kondisi mesin, menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas produk, mengoptimalkan penggunaan energi dan sumber daya. Berikutnya ada tabel. Sini ada tabel fungsinya: otomisasi, keterangan mengurangi pekerjaan manual, monitoring, memantau proses produksi secara real time, analisis data, membantu pengambilan keputusan, quality control, mengurangi produk cacat, efisiensi, menghemat energi dan biaya. Yang berikutnya ada manfaat Smart Factory. Penerapan Smart Factory memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan manusia atau human error, mempercepat proses produksi, menekan biaya operasional, meningkatkan kualitas, serta memudahkan pemberdayaan mesin melalui sistem prediksi kerusakan atau predictive maintenance. Kelebihan Smart Factory. Kelebihan Smart Factory meliputi produk meningkat, kualitas produk lebih konsisten, proses produksi lebih fleksibel, efisien energi dan bahan baku, keselamatan kerja lebih baik. Kekurangan Smart Factory adalah membutuhkan investasi awal yang besar, memerlukan tenaga kerja yang memiliki konsep kompetensi digital, rentan terhadap ancaman keamanan cyber, ketergantungan tinggi pada teknologi. Poin berikutnya itu ada tantangan implementasi Smart Factory. Tantangan utama dalam penerapan Smart Factory adalah biaya investasi yang lebih tinggi, integrasi sistem yang lama, keterbatasan tenaga kerja yang terampil, keamanan data, serta kesiapan perusahaan dalam menghadapi transformasi digital. Teknologi pendukung Smart Factory adalah Internet of Things atau IoT untuk menggabungkan perangkat, Artificial Intelligence atau AI untuk menganalisis data, Big Data untuk mengolah informasi produksi, Cloud Computing untuk menyimpan data, robot industri untuk otomasi proses produksi. Yang terakhir yaitu ada contoh implementasi industri. Beberapa perusahaan telah menerapkan Smart Factory seperti Toyota, Siemens, dan Bosch. Penerapan teknologi digital pada perusahaan tersebut membantu meningkatkan efisien produksi, menjaga kualitas produk, mengurangi downtime, serta menghemat penggunaan energi. Baik, kita lanjut. Berikutnya akan masuk ke topik Green Manufacturing. Apa sih itu Green Manufacturing? Green Manufacturing adalah konsep proses manufaktur yang berfokus pada efisiensi, penggunaan sumber daya, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Konsep ini diterapkan melalui penghematan energi, pengurangan limbah, penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, dan pengendalian emisi. Tujuan utama Green Manufacturing adalah menciptakan proses produksi yang berkelanjutan tanpa mengurangi kualitas maupun produksi perusahaan. Fungsi Green Manufacturing. Yang pertama ada mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat penggunaan energi dan bahan baku, mengurangi jumlah limbah produksi, meningkatkan efisiensi proses manufaktur, mendukung pembangunan industri yang berkelanjutan. Sini ada tabel. Yang pertama ada fungsinya: penghematan energi, keterangan mengurangi konsumsi listrik dan bahan bakar, penghematan limbah, meningkatkan sisa produksi, pengendalian emisi, mengurangi pencemaran udara, efisiensi sumber daya, mengoptimalkan penggunaan bahan baku, keberlanjutan, mendukung industri ramah lingkungan. Berikutnya ada manfaat Green Manufacturing. Apa sih itu manfaatnya?
Penerapan green manufacturing memberikan manfaat bagi perusahaan maupun lingkungan. Perusahaan dapat menekan biaya produksi melalui penghematan energi dan bahan baku, sementara lingkungan memperoleh manfaat berupa berkurangnya limbah, emisi gas rumah kaca, dan pencemaran. Selain itu, citra perusahaan juga dapat meningkat karena dianggap memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Kelebihan green manufacturing. Beberapa kelebihan green manufacturing adalah mengurangi biaya operasional, mengurangi limbah dan emisi, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, meningkatkan citra perusahaan, mendukung kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Dan berikutnya ada kekurangan. Apa sih kekurangannya? Kekurangannya adalah membutuhkan investasi awal yang cukup besar, perubahan proses produksi memerlukan waktu, membutuhkan teknologi yang lebih modern, memerlukan pelatihan bagi tenaga kerja. Tantangan. Apa sih tantangan dari green manufacturing? Tantangan utama dalam penerapan green manufacturing meliputi tingginya biaya investasi, teknologi ramah lingkungan, kurangnya kesadaran perusahaan terhadap isu lingkungan, keterbatasan teknologi, serta perlunya perubahan budaya kerja agar seluruh karyawan mendukung program keberlanjutan. Strategi green manufacturing yaitu ada beberapa. Pertama, reduce, yaitu mengurangi penggunaan bahan baku dan energi. Reuse yaitu menggunakan kembali material yang masih layak. Recycle, yaitu mendaur ulang limbah produksi. Menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya, menerapkan sistem manajemen energi untuk meningkatkan efisiensi. Contoh implementasi di industri. Banyak perusahaan yang telah menerapkan green manufacturing seperti Toyota, Unilever, dan Nestle. Upaya dilakukan agar antara lain penggunaan energi terbarukan, penggunaan limbah produksi, pengolahan air limbah, serta peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku. Penerapan tersebut membantu perusahaan menekan biaya operasional sekaligus mengurangi dampak terhadap lingkungan. Berikutnya inilah daftar pusaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih.